Amal itu kalau benar tetapi tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah. Begitupun amal itu ketika ikhlas tetapi tidak benar, tidak pula diterima oleh Allah. Amal diterima ketika dia ikhlas dan benar. Ikhlas beribadah karena Allah. Ya, benar beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada subuh hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang baik, dalam kondisi sehat, dan alhamdulillah Allah berikan kita kehidupan di pagi ini tentu untuk sebuah tujuan mulia, sebuah tujuan yang agung, yakni bagaimana kita berupaya untuk meraih derajat ahsanu amala, amal yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kamu siapa yang paling bagus amalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang kali ini sampai pada hadis yang kelima. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. An ummil mu'minin, dari ummul mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru di dalam urusan syariat ini, ma laisa minhu, yang bukan berasal darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, di dalam riwayat Muslim, man amila amalan, barang siapa beramal dengan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada atasnya urusan kami dalam syariat ini, fahuwa raddun, maka tertolak. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bintu Abu Bakar, sering disebut dengan Siddiqah bintu Siddiq, ya, seorang yang memang jujur, putri dari seorang yang jujur. Beliau kunyahnya ada dua, satu kunyah Ummul Mukminin, ya, ibunya orang-orang yang beriman, karena memang beliau adalah satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua istri Rasulullah adalah ibunya orang-orang yang beriman. Wazwajuhu ummahatuhum, ya, wazwajuhu ummahatuhum, dan istri Rasulullah itu adalah ibu-ibu
orang-orang yang beriman sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6 ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Ini kunyah yang pertama. Kunyahnya adalah ummul mukminin. Kalau disebut semua istri Rasulullah yakni ummahatul mukminin. Ibu-ibu orang-orang yang beriman. Makanya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman ya, itu seperti anak dari mereka, anak istri Rasulullah ya. Jadi istri-istri Rasulullah itu adalah ibu dari orang-orang yang beriman. Makanya tidak boleh menikah ibunya sendiri. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa istri-istri Rasulullah adalah istri-istri beliau di surga. Ya. Istri Rasulullah adalah istri beliau di surga. Ya. Nah, ini yang pertama dari sisi kunyah Aisyah adalah Ummul Mukminin karena beliau adalah satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga punya kunyah yang kedua, di sini disebutkan Ummu Abdillah. Ya, Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Apakah beliau memiliki anak yang bernama Abdullah? Tidak. Ya, beliau tidak memiliki anak. Kenapa kunyahnya Ummu Abdillah? Ada dua pendapat. Satu, dipilih Ummu Abdillah karena Abdullah adalah ahabbul asma ilallah. Abdullah Abdurrahman. Sebaik-baik atau nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah Abdurrahman. Nah, kalau kemudian orang itu punya kunyah sedangkan dia tidak memiliki anak, maka boleh dia menggunakan kunyah dengan menggunakan nama yang paling dicintai oleh Allah untuk mengambil keberkahan dari nama yang dicintai oleh Allah. Seseorang mungkin tidak punya anak, belum diberikan anak, bahkan mungkin belum punya anak dengan pengertian belum nikah. Ya, boleh dia menggunakan kunyah dengan Abu Abdillah ya, atau Abu Abdurrahman, boleh. Ya. Bahkan di antara anaknya Abu Talhah ya, yang dia disapa Nabi dengan kalimat ya Aba Umair, Abu Umair. Ya. Padahal masih anak-anak, tapi dipanggil dengan Abu Umair. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Jadi dia punya piaraan burung yang dia sayangi, kemudian burung tersebut mati, dia bersedih, kemudian Nabi menyebut dengan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Nah, walaupun masih anak-anak boleh menggunakan kunyah. Begitupun juga dengan kunyah dengan Abu Abdillah, Ummu Abdillah, boleh. Nah, ini pendapat pertama bahwa beliau menggunakan kunyah Ummu Abdillah karena Abdullah adalah satu di antara dua ahabbul asma ilallah. Kalau sebaik-baik nama apa? Sebaik-baik nama itu adalah Harith Hammam, ya. Ini menunjukkan tentang sebuah satu orang yang punya cita-cita kuat, satunya lagi seorang yang gigih berusaha. Ya. Jadi itu nama-nama di antara nama-nama yang baik dan nama-nama yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga kemudian para ulama ya memperluas ini adalah merupakan wakil saja. Ya. Maksud ahabul asma'illallah ya kata Abdul kemudian diidofakan dengan nama-nama Allah ya, yang bagian dari nama Allah yang baik Asmaul Husna ya, misalnya siapa? Abdul Razzaq ya, apalagi dan yang lain-lain di antara Asmaul Husna ya, diawali dengan apa? Abdu ya, hamba dari yang memberikan rezeki ya, Abdul Rahman, Abdul Rahim dan sebagainya. Nah, itu bagian di antara nama-nama yang dicintai oleh Allah. Nah, pendapat yang kedua, kunyah Ummu Abdillah itu adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Zubair. Ya. Apalagi ada riwayat yang menguatkan, ya, atau yang menjadi dasar
ulama yang mengatakan kunyah itu dasarnya adalah hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Suatu kali Aisyah, beliau radhiyallahu anha ketika itu bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sawahibi, para teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, lahunna kunyah, mereka itu punya kunyah. Maka berilah kunyah untuk saya." Ya. Ya, bahwa beliau itu ummul mukminin, ya. Nah, tapi beliau pengen punya kunyah, ya. Sebagaimana sahabat-sahabatnya, ya, sahabiah-sahabiah yang lain, teman-teman beliau itu memiliki kunyah. Nah, ummu siapa gitu ya. Jadi ada nama, ada kunyah. Itu hal-hal yang wajar. Kita boleh panggil mungkin ibu siapa itu. Karena kan ibu itu maksudnya kan ibu dari siapa. Itu sebenarnya secara umum kita pun menggunakan kunyah gitu ya. Kita kalau memanggil orang yang sekiranya dia sudah punya anak, usia sudah punya anak, kita panggilnya apa? Panggilnya apa? Bapak kan gitu kan? Maksudnya bapak siapa? Kan bukan bapak kita. Ya. Bapak dari anaknya kan gitu. Ya. Maka itu sebenarnya panggilan kunyah. Ya. Kayak sahabat misalkan Abdullah bin Mas'ud, orang memanggilnya dengan Abu Abdurrahman, ya. Bukan sekedar Pak gitu aja kan, tapi bapaknya siapa? Ya, Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Nah, ini Aisyah, beliau tidak memiliki anak, tapi beliau pengen punya kunyah. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, apa kunyah saya? Maka beliau mengatakan, "Iktani bi ibnik Abdullah." Pakailah kamu kunyah dari anak kamu. Maksudnya adalah anak dari ibnu ukhtik, ya. Anak dari kakak kamu, kakak perempuan kamu, ya. Pakailah kunyah Abdullah, ya. Abu Daud mengatakan maksudnya adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu adalah putra dari pasangan siapa? Zubair bin Awam dengan Asma bintu Abu Bakar. Asma bintu Abu Bakar adalah kakak dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka seseorang boleh menggunakan kunyah kalau dia tidak memiliki anak, misalnya dengan nama keponakannya. Karena bibi itu seperti ibu sendiri. Bibi itu seperti ibu sendiri. Makanya boleh seseorang menggunakan kunyah dengan nama keponakannya. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi beliau kunyahnya Ummu Abdillah karena ini yang memberi adalah Rasulullah, dan itu menggunakan nama dari Abdullah bin Zubair yang itu adalah keponakan beliau. Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini salah satu istri Rasulullah, sehingga kemudian wajar apalagi dengan kemasyhuran beliau dikenal sebagai seorang wanita yang sangat cerdas. Beliau meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah, ya. Sebanyak 2210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau termasuk ranking yang keempat. Pertama adalah Abu Hurairah, kedua Abdullah bin Umar, ketiga Anas bin Malik, dan keempat adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang di kalangan orang-orang liberal, kemudian juga orientalis, itu banyak yang kemudian mencoba membuat suatu keraguan-raguan dengan menaruh kecurigaan kepada Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah bagaimana riwayatnya lebih banyak daripada Aisyah? Abu Hurairah ketemu Rasulullah itu hanya 3,5 tahun saja. Sementara Aisyah itu, dia itu istrinya Rasulullah. Apa iya riwayat Abu Hurairah itu lebih banyak daripada riwayatnya Aisyah? Nah, ini kita harus pahami baik-baik, ya. Kita juga bisa memahaminya dengan logika yang pas, ya. Jadi begini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ya memang Abu Hurairah itu 3,5 tahun bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi yang dipahami, beliau ini adalah ahlu sufah. Setiap hari memang tugas beliau adalah belajar. Ahlu sufah itu dia tidak bekerja, dia berada di masjid, ya memang tugasnya belajar kepada Rasulullah. Artinya intensitas bertemu dengan Rasulullah walaupun 3,5 tahun, tetapi apa? Sangat
intensif sekali, ya, sangat intensif sekali, sehingga setiap hari beliau mendengar dari Rasulullah apa-apa yang menjadi wejangan dari Rasulullah. Adapun Ibunda Aisyah, beliau adalah istri Rasulullah, ya, satu rumah dengan beliau, tetapi harus dipahami bahwasanya istri Rasulullah tidak hanya satu, tidak hanya Aisyah. Ada berapa? Ada 11, hanya saja yang satu masa itu 9, ya. Jadi tidak setiap malam giliran itu untuk Aisyah. Ya, di masa-masa sudah sepuh, Saudah memberikan giliran malamnya kepada Aisyah, ya. Tetapi kan tidak setiap malam berarti. Nah, sementara pun juga ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, ya, berada di luar rumah, itu tidak selalu Aisyah mengikuti beliau, ya. Bahkan kalau keluar kota itu ya diundi siapa yang ikut, ya, bukan selalu Ibunda Aisyah. Nah, itu satu sisi. Sisi yang kedua, banyaknya riwayat hadis itu bukan sekedar tergantung dari seberapa banyak dia mendengar dan melihat, tetapi seberapa banyak yang meriwayatkan, ya. Muridnya Aisyah dengan muridnya Abu Hurairah lebih banyak siapa? Lebih banyak muridnya Abu Hurairah, karena Ibunda Aisyah itu orang yang untuk bertemu dengan beliau ini tidak sembarang orang bisa ketemu dengan beliau. Tetap juga min warail hijab, ya. Nah, adapun Abu Hurairah, setiap orang bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau juga punya majelis di masjid, sehingga orang yang mendengar dari beliau lebih banyak daripada orang yang mendengar dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Jadi dari sisi berapa kali mendengarnya itu juga ada peluang Abu Hurairah itu banyak mendengar dari Nabi, terutama di luar rumah, ya. Kemudian dari sisi yang siapa yang meriwayatkan dari perawi itu juga Abu Hurairah itu lebih banyak, karena memang semua orang bisa mengakses Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Adapun mengakses Ibunda Aisyah itu bukan sesuatu yang mudah. Maka riwayat dari Ibunda Aisyah itu kebanyakan dari jalur keluarganya, seperti dari jalur Urwah bin Zubair, ya. Urwah bin Zubair adalah adik dari Abdullah bin Zubair, dan dari dari murid-murid Ibunda Aisyah itu ya kebanyakan dari jalur keluarganya, ya, dari jalur orang-orang yang dekat dengan beliau, keponakannya dan sebagainya. Nah, ini sekedar untuk memahami, dan supaya nanti tidak terpancing dengan upaya-upaya orang yang meragukan kredibilitas dari Abu Hurairah misalnya. Karena bayangkan kalau ketika orang itu tidak bisa meragukan Al-Qur'an, maka ya upaya yang lain meragukan hadis. Kalau tidak meragukan hadis, ya diragukan itu yang membawa hadis, ya. Sebab apa? Satu saja sahabat, tapi Abu Hurairah yang dibidik, gitu ya. Yang kemudian dicari kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya, lalu nanti sampai pada kesimpulan dia tidak layak membawa hadis. Kan berapa hadis yang akan hilang? Beliau ini, Abu Hurairah, adalah orang yang paling banyak riwayat hadisnya. Kalau hadisnya tidak diterima, itu udah, ya. Dari Sahih Bukhari, berapa yang harus dikeluarkan dari kitab tersebut. Sahih Muslim juga seperti itu. Sebanyak 5.374 hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, terbanyak, ya. 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau satu-satunya yang digelari Sahibul Uluf, sahabat yang memiliki ribuan hadis. Adapun Aisyah termasuk dari Ashabul Alfain, sahabat yang memiliki 2.000-an hadis, ya. Masnya 2.210 hadis, ya, sebagaimana disebutkan oleh para rijal, ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu tentang Ibunda Aisyah, cerita tentang apa yang berlaku pada beliau, ya, sehingga turunnya surat An-Nur dan hal yang terkait hadithul ifki dan sebagainya. Mungkin nanti di lain waktu, ya, walaupun itu adalah cerita atau tentang peristiwa yang khas pada diri Ibunda Aisyah, ya, akan tetapi itu mungkin
karena pembahasannya cukup panjang, kita fokuskan kepada apa yang beliau riwayatkan untuk kesempatan pagi ini. Ya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hada." Man ahdatha, ini saya baca supaya ada panduannya dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, man ahdatha ay aujada syai'an lam yakun, membuat sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Fi amrina, dalam urusan kami, ay dinina wa syariatina, dalam urusan agama kami, dalam urusan syariat kami. Ya, jadi bukan urusan bukan urusan duniawi, tapi ini sebagai jalan beragama. Membuat sesuatu yang baru dalam jalan beragama, ya. Malaisa minhu, apa-apa yang tidak ada darinya, ay malam yasra'ullah wa rasuluhu, apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi dia menganggapnya sebagai bagian dari agama, padahal Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya. Ya. Nah, maka fahuwa raddun, makna raddun yakni mardud. Ya, raddun yakni mardud, tertolak. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jadi Islam ini terjaga kemurniannya dengan dua hal. Pertama dengan takhalliyah, yang kedua dengan tahalliyah. Takhalliyah itu adalah mengosongkan dari perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan tauhid. Ya. Tahalliyah, yakni mengisinya hanya dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Yang itu adalah Islam itu sendiri, yang itu adalah agama yang hanif, agama yang lurus bersih. Ya. Hadirin, dari sisi takhalliyah, membersihkan dari unsur-unsur yang bertentangan ini ada dua. Satu, apa yang sebelumnya sudah berkembang, ya. Kemudian dengan datangnya Islam, maka masih awal-awalnya ada campuran-campuran, kemudian dibersihkan. Ya. Contoh begini, di kalangan orang-orang Arab dahulu, dengan turunnya ayat demi ayat itu, ya mereka beberapa halnya masih ada melakukan hal-hal yang merupakan tradisi jahiliyah. Ya, merupakan tradisi jahiliyah. Yang kemudian setelah Islam datang, ini yang bertentangan dengan tauhid dan sebagainya itu, apa yang memang bukan bagian dari Islam, ya, maka dihilangkan. Contoh misalnya tatayur, ya, tatayur. Tatayur itu dari kata toir, burung. Ya. Itu orang-orang Arab dahulu, mereka kalau memiliki suatu keperluan, lalu mereka mau pergi, itu mereka cari alat detektor terlebih dahulu untuk mendeteksi apakah perjalanannya nanti, ya, akan ada keuntungan atau malah akan ada musibah, untung atau buntung. Ya, daripada spekulasi, ya, mereka punya inisiatif. Walaupun inisiatifnya ya namanya juga inisiatif, ya, menghayal, ya. Mereka menggunakan alat detektornya itu adalah seekor burung. Ya, kalau mungkin sekarang seperti doro kepelean ya di kalangan kita, ya. Jadi mereka punya burung piaraan yang sudah betul-betul tahu rumahnya dan apa ya, kalau diterbangkan ya pulang lagi itulah, ya. Nah, mereka ketika itu untuk mendeteksinya sebelum pergi diterbangkan burung yang dia miliki. Setelah burung itu terbang, itu dilihat kemana arah beloknya burung itu. Kalau beloknya ke kanan, ini pertanda untung, jalan. Tapi kalau beloknya ke kiri, itu pertanda buntung, maka tidak jadi berangkat. Ya, itu Pak, dulu tatayur seperti itu. Mereka melakukan atau tidak melakukan itu melihat gelagat seekor burung. Ya. Nek nengen untung, nek ngiwa buntung. Nek lurus, Mak. Nek lurus ditunggu minggoke. Tetap menggok niku masa ya lurus terus, ya. Nah, ditunggu beloknya itu di mana, kemana, ya. Nah, atas apa yang menjadi tradisi sebelumnya itu, maka kemudian syariat menetapkannya, ya.
sebagai sebuah penyimpangan yang harus dihindari. Sehingga Nabi bersabda, "Man raddat hutiyaratu an hajatihi faqad asyraka." Barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena gelagat seekor burung, maka dia telah menyekutukan Allah. Nah, hal ini juga berlaku untuk hal yang mirip, meski asalnya adalah dari kata toir, burung, ya. Itu untuk hal yang sama, yang tidak ada hubungan secara akli maupun naklinya, ya, secara dalil akal, logika, sehat maupun dalil nakli, dalil syariat, ya. Misalnya, ya, ada orang yang mungkin melakukan hal yang mirip, bukan seekor burung, tapi mungkin penanda itu ular misalnya, ya. Jadi keluar dari kampungnya, ya, pas lagi jalan pakai motor atau pakai sepeda misalnya, lalu ada ular nyebrang jalan, ya. Ularnya tuh ulo lariangon, ulo diwel atau ulo mbah buyut misalnya, ya. Nah, nyebrang jalan. Lalu ini dianggap sebagai apa? Wah, ini kode, ya. Ini penanda. Seakan ular itu mau ngasih tahu, di sana ada musibah, bali yang mulih, gitu loh. Lalu dia pulang. Sama itu juga tatayur. Ya. Kecuali kalau ular yang nyebrang sakwit kambil, ya, sak glugu misalnya. Ya mulia, nek ora ya diuntal, ya. Nah, ini tentu bukan tatayur kalau yang ini, ya. Ada lagi apa? Ketiban cecak. Ya. Kalau ketiban cecak itu wah kayak udah pasti bakal kena musibah. Sampai kalau tidak segera kena musibah, malah nunggu-nunggu. Mbok wis ndang nek teko gitu loh, ya. Saking yakinnya itu sebagai penanda musibah. Nah, itu juga tatayur. Islam menghilangkannya, ya. Nah, hal-hal seperti itu juga misalnya orang-orang jahiliyah dahulu biasa mereka kalau melakukan satu perjalanan lalu hendak menempati atau bermalam di suatu tempat yang istilahnya orang Jawa gung liwang liwung. Apa gung liwang liwung itu? Bingit, bukan sebenarnya secara asal tidak angker, ya. Intinya adalah tempat yang itu jarang dijamah manusia. Ya. Orang melakukan perjalanan, kemudian di lembah itu mereka berhenti di situ belum tentu berada di tempat yang biasa dipergunakan manusia, ya. Nah, mereka kalau berada di tempat yang jarang dihuni manusia, ketika mereka itu turun, mereka mau menempati suatu tempat, maka jin-jin yang berada di situ mereka geser, ya, mereka pindah. Mau ada yang menempati, mereka pindah. Nah, ketika jin-jin ini pindah, belum lagi mereka jauh dari tempat tersebut, ternyata orang-orang kafilah dari golongan manusia ketika turun itu tadinya sebenarnya tinggal turun aja, lah kok malah ternyata minta perlindungan pada sing bau reksa. Ya. Mungkin kalau orang sekarang dengan istilah kulon wun mbah buyut atau gimana, ya, iki putumu doarep melu nginep, ya. Nah, mereka minta kepada tetua, ya, sing bau reksa, ya, minta supaya ini kafilah ini dilindungi oleh mereka. Nah, jin-jin yang tadinya sudah mau nyingkir, nggak jadi nyingkir, Pak. Ya, tibake bolo dewe, ya, putune dewe, gitu, ya. Nah, maka mereka balik, ya, dan kemudian membuat unteran-unteran. Ada yang kesurupan. Begitu kesurupan, ini ketua kafirahnya minta tolong juga kepada sing bau reksa. Akhirnya, ya, sembuh. Nanti diganti yang lain lagi, dibikin untuk main-main. Nah, itu tradisi jadiyah yang kemudian Rasulullah menggantinya dengan satu kalimat yang indah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini bagi yang mungkin mau kemah atau guru yang ngajak kemah murid-muridnya, baca ini sebelum bermalam, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi ada perkara-perkara yang dulu ada itu bertentangan dengan syariat lalu dipangkas oleh syariat, ya. Ini tidak sesuai dengan hanifnya, lurusnya, ya, syariat Islam dengan bersihnya syariat Allah, maka dipangkas. Begitupun juga diantisipasi dari hal-hal yang merupakan kreasi-kreasi baru di dalam beragama.
Kalau seseorang itu atau semua orang itu bebas berkreasi dalam cara beragamanya, maka ya enggak nunggu 14 abad, Pak, ya. Itu 100 tahun udah wajahnya sudah beda, ya. Agama sudah beda, nanti agama Islam sudah berbeda. Ada wajah-wajah baru. Maka ini dijaga kemuniannya, ya. Makanya Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hada ma laysa min fahuwa raddun. Yang menarik hadirin yang dimuliakan Allah, di sini Imam Nawawi rahimahullah, beliau kemudian mencantumkan hadis yang lain, yang mirip, tapi sebenarnya tentu ada tujuan yang lain. Kenapa setelah itu beliau mencantumkan juga di bab yang sama, padahal yang lain cuma satu hadis saja. Ini satu bab tapi hadisnya dua. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, ya, yang tidak ada atas kami urusan itu, yakni yang bukan merupakan syariat kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Menarik apa yang dikomentari oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, ya, di dalam Syarah Arba'in, dan saya punya sebagaimana juga di dalam awal syarah beliau ini, yang ulama memberikan komentar, ada sisi lebihnya bahwa hadis arba'in ini yang mensyarah banyak sekali ulama, tapi ada sisi istimewa yang dilakukan atau yang ditulis oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. Ya, apa sisi istimewanya? Ibnu Daqiq Al-Aid beliau mensyarah Arba'in An-Nawawi, ya. Kapasitas beliau sebagai ulama bukan sembarang ulama. Beliau ini masa hidupnya itu selisih 15 tahun saja dari Imam Nawawi. 15 tahun lebih muda. Artinya menjumpai Imam Nawawi, menjadi muridnya Imam Nawawi, ya. Kemudian juga berguru kepada beliau, sehingga apa yang beliau maksud, kenapa setelah mencantum hadis ini, kemudian ini, itu beliau memahami, ya. Beliau memberikan komentar, kenapa setelah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, kemudian dilanjut dengan hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi fahuwa raddun, ya. Nah, ada yang menarik, beliau katakan hadis yang kedua ini untuk jawaban. Bisa jadi ada orang yang ketika mengada-ada dalam perkara agama, bikin hal yang baru dalam agama, lalu ditegur, ente jangan ngada-ngada, Islam tidak kayak gitu, ya. Ibadah tidak ada yang kayak gitu, kenapa ente bikin-bikin kayak gitu? Maka dia bisa menjawab dengan kalimat ini, man ahdatsa fi amrina, itu kan yang mengada-ada. Saya nggak mengada-ada kok, saya ikut yang kemarin kok. Saya ngikut, bukan saya yang bikin, itu loh, ya. Dengan dasar hadis ini, mungkin dia akan mengatakan apa? Bukan saya yang bikin kok, tapi Mbah Fulan yang bikin. Maka kalau ada jawaban seperti itu, dijawab dengan hadis ini, man amila amalan, ya. Siapa saja yang beramal dengan suatu amalan, entah dia yang bikin sendiri, ya, atau ikut-ikutan. Nah, ini sebagai jawaban. Maka kalimatnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, dari sini juga kita memahami bahwa untuk sampai pada tataran ibadah kepada Allah itu selain ikhlas ternyata juga harus benar, ya. Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kamu siapa yang paling bagus amalnya, yakni akhlasuhu waswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Makna ikhlas, yakni akhlasuhu wa aswabu. Akhlasuhu, ya, ikhlas itu adalah ayakuna lillah, ya. Waswab, yakni ayakuna ala sunnati Rasulillah, ya. Satu ikhlas, ya, ikhlas dari karena Allah, kemudian benar itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan innal amal idza kana khalisan wala swaban la yuqbal. Wa idza kana swaban wala khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan swaban. Khalisan ayakuna lillah, ya, wa swaban ayakuna ala sunnah.
amal itu kalau benar tetapi tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah. Begitupun amal itu ketika ikhlas tetapi tidak benar, tidak pula diterima oleh Allah. Amal diterima ketika dia ikhlas dan benar. Ikhlas beribadah karena Allah. Ya, benar beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya. Nah, ini sesuatu yang hendaknya kita pegang. Lalu, bagaimana suatu amal itu dianggap sesuai dengan sunnah? Nah, ini ada 6 kaidah. Ya, karena waktu mungkin saya agak percepat saja. Dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin di dalam syarah di sini bahwa suatu amalan itu dikatakan muwafiqus sunnah ketika sepakat dengan syariat dalam 6 perkara. Dalam 6 perkara. Ya, maksudnya sesuai dengan sunnah. Ya, ini sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah itu dalam hal apa? Dalam 6 sudut pandang. Ya, dari 6 sisi. Pertama, ayyakunal amal muwafiqan li syariati fi sababihi. Dari sisi sebab. Ya, dari sisi sebab. Kenapa ente melaksanakan 2 rakaat? Ya. 2 rakaat ini apa? Satu kali misalkan, kenapa kamu melakukan sholat 2 rakaat? Nah, ini sholat sunnah fajar. Ya. Ada alasannya. Ya. 2 rakaat dilakukan. Ya. Misalnya seseorang masuk masjid. Begitu masuk masjid, dia melakukan sholat 2 rakaat. Kenapa ente melakukan sholat 2 rakaat? Ini tahiyatul masjid. Ya. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yarka qabla fala yatil hatta yarka rak'atain. Siapa yang masuk ke dalam masjid maka jangan dia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah, berarti ini sesuai dengan syariat. Tapi kalau kemudian seseorang itu melakukannya ya di tempat lain ya, tapi dengan alasan misalnya masuk rumah ya. Sholat di dalam rumah itu sah-sah saja. Banyak-banyak tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian menjadi suatu keyakinan atau kelaziman, setiap seseorang masuk rumah kemudian sholat 2 rakaat lalu ditanya, kenapa kamu sholat 2 rakaat? Sholat apa ini? Ya ini sebab saya masuk rumah. Ini tahiyatul bait. Nah, padahal tidak ada sebutan atau jenis amal namanya atau tahiyatul bait. Masuknya seseorang ke dalam rumah tidak menjadi sebab secara syar'i untuk melakukan sholat. Walaupun ya sholat di rumah boleh-boleh saja. Jadi jangan sampai salah paham gitu ya. Termasuk orang mandi boleh, ya. Orang renang boleh. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu renang? Kenapa kamu mandi? Ya, mandi seluruh tubuh. Kan besok puasa. Akhirnya padusan gitu ya. Nah, ini sebab yang syariat tidak menjadikan dia sebagai sebab. Bisa dipahami, okay? Ya, mana yang syar'i dan mana yang tidak syar'i. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ayakunal amal muwafiqan li syariati fil jinsi. Ya, hendaknya amal itu sesuai dengan syariat dari sisi jenis. Nah, dari sisi jenis. Beliau kemudian memberikan contoh ya. Di antara jenis itu adalah seperti orang yang udhiyah tapi menggunakan yang disembelih adalah kuda. Ya. Iya, kuda itu disembelih boleh dan hal dagingnya. Tetapi kalau itu kemudian dipakai untuk udhiyah ya atau untuk akikah misalnya. Akikahnya kuda ya. Akikahnya kuda. Nah, itu sudah ibadah ya. Maka dan itu tidak dikenal di dalam syariat. Meskipun itu boleh dimakan, tetapi itu kan bukan masuk dalam kategori bahimatul an'am. Ya, bahimatul an'am. Jadi orang yang menganggap yang berukhtiyah dengan menyembelih kuda ya, itu masuk dalam kategori yang secara jenis tidak sesuai dengan syariat ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ayakunal amalu muwafiqan li syariati fil qadar. Dari sisi kadar, sesuai dari sisi kadar ya. Ya, dari sisi kadar ini misalnya contoh yang paling sering ya sholat itu sudah ada kadarnya ya, maka jangan ditambah-tambah jumlah rakaatnya ya. Maksudnya kalau subuh ya jangan 3 rakaat walaupun masih kuat ya. Masalahnya bukan kuat atau tidak, tapi bahwa orang mengerjakan sholat sunnah mutlak
itu silakan saja, ya, silakan saja. Kadarnya tidak dibatasi, ya. Begitupun tentu harus dipahami di luar waktu-waktu yang dilarang, ya. Selagi itu di luar dari waktu yang dilarang, sholat sunnah mutlak, ya, namanya juga mutlak, maka diperbolehkan, silahkan. Seperti juga orang yang banyak dzikir, silahkan, ya. Sebagai bentuk dari apa yang Allah firmankan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Silakan diperbanyak zikir di jalan, tidak ada masalah. Di luar tempat, ya, yang dilarang, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dari sisi kadar itu, makanya kalau syariat sudah menentukan kadar tertentu, ya pakai itu. Tawaf itu ya 7 putaran, ya. Jangan kemudian sing penting ganjil, ya. Ya 7 memang ganjil, tapi ini konsepnya bukan kok terus yang penting ganjil, ya. Tapi itu terus songo mergo isih kuat, gitu ya. Nanti sa'i juga begitu. Nah, itu menambah kadar, ya. Maka itu tidak sesuai dengan syariat, ya. Dalam hal yang syariat sudah menetapkan kadarnya, ikuti kadarnya. Tapi dalam hal yang tidak ada atau ada keluasan untuk memperbanyak, silahkan diperbanyak. Boleh nggak seseorang itu sebelum tidur istighfar 100 kali? Ya, boleh. Ya, kenapa? Karena tadi belum istighfar, kemudian apa? Dia ngikutin apa yang disebutkan di dalam hadis. Nabi itu tidak pernah, beliau banyak istighfar, tidak kurang dari 100 kali dalam sehari, ya. Maka dia istighfar 100 kali. Boleh enggak istighfar sebelum tidur itu 500 kali? Boleh saja, ya. Karena apa? Dia asumsikan, khawatirnya untuk menutup dosa-dosa yang terjadi di dalam satu hari, ya. Itu ayat dosa kemana 500 ono misalnya, ya. Nah, padahal taubat itu wajib likuli dzambin, untuk setiap dosa, ya. Supaya aman, dia lebihkan, ya, bahwa dia batasi 1000 itu untuk membiasakan diri, tidak ada masalah, karena dia tidak punya keyakinan khusus bahwa ini dari Nabi, gitu ya, atau ini apa? Dia memperbanyak aja, memperbanyak cuman supaya dia tetap dengan zikirnya itu minimal sekian. Nah, itu bukan untuk istilahnya dijadikan sebagai sebuah patokan harus begini, ya. Tapi memperbanyak dipersilahkan. Kemudian keempat, ayakunal amal muwafiqan li syariati bil kaifiyah, dari sisi kaifiyah, ya. Harus sesuai sunnah dari sisi tata caranya, ya. Disebut puasa yang dalam bahasa Arabnya saum, ya. Ya caranya juga harus sebagaimana saum yang disyariatkan. Sebabnya juga harus seperti yang disyariatkan, ya. Ngopo pengen poso, pengen duwe ilmu iso ngilang, ya. Ngerasa jedul, ya. So ngilang ngerasa jedul, ya. Wassalam, ya. Kemudian caranya pun juga pakai cara sendiri, ya. Poso pati geni, ya. Anti cahaya, ya. Dalam kamar terus tanpa cahaya selama 7 hari 7 malam, ya. Itu jadi Dracula kayak malah nanti, ya, anti cahaya, ya. Itu apa artinya? Bikin kreasi dalam hal apa yang dikatakan sebagai yang namanya pun dia miripkan dengan apa? Istilah-istilah syar'i, saum, ya, atau dalam bahasa ininya puasa, ya. Ono posong rawat, ya. Makan apapun boleh kecuali nasi, ya. Aspal ya itu, ya. Ya. Apalagi poso ngeleng, ya, di bawah tanah, ya, topo pendem, ya. Ada lagi poso ngalong, bantolan nang dhuwur wit, ya. Mana-mana itu, ya. Poso mutih, boleh makan yang putih-putih, ya, asal putih boleh dimakan, ya. Sego, apalagi, ya, garam, ya, gula pasir, kertas, ya. Keramik yang putih-putih itu, ya. Nah, itu kaifiyah harus sesuai dengan syariat. Yang kelima, ayakunal amal muwafiqan li syariati fi zaman. Dari sisi waktu juga harus sesuai, ya. Nah, ini perlu diingatkan karena nyatanya
memang manusia itu senangnya kreasi. Ya. Haji misalnya, dengan kepadatan seperti ini, akhirnya kan timbul ide-ide macam-macam kan, Pak. Di antara idenya apa? Ya. Udah kalau gitu haji tidak usah Dzulhijjah saja, ya. Selain Dzulhijjah, jadi setiap bulan haji, gitu kan? Biar nggak lama ngantri. Ya. Itu dari sisi zaman. Namanya hajinya di bulan Dzulhijjah, makanya disebut Dzulhijjah, bulan di mana ada hajinya di dalamnya. Ya. Yang lain kan bukan Dzulhijjah. Ya. Haji ya di bulan Dzulhijjah. Jangan kemudian memilih hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain untuk melakukan ibadah. Yang terakhir, ayakunal amal muwafiqan li syari'ati fil makan. Dari sisi tempat, ya. Kan ada kreasi juga bahkan ide-ide gitu ya. Biar enggak susuan gitu ya. Ya udahlah, Ka'bah dibikin di berapa tempat itu, ya. Kalau perlu di masing-masing negara ada tempat untuk berhaji. Bulannya Dzulhijjah gitu ya. Jadi nanti serempak seperti sholat Id itu, ya. Haji di Solo gitu ya, pusatnya di mana? Ya. Ya di situ toh. Di mana itu? Donohudan misalnya. Ya, bikin Ka'bah itu anggap itu Ka'bah beneran gitu ya. Nanti ya itu namanya haji haji kecil lah ya, ya. Namanya juga haji kecil. Haji kecil itu pun istilah-istilah sekolahan ya, belajar haji, belajar manasik ya. Nah, dari sisi tempat juga apa yang sudah ditetapkan oleh syariat sebagai tempat untuk ibadah ya, dan ibadah-ibadah tertentu ya gunakan tempat itu, tapi pada kondisi di mana syariat memberikan kelonggaran, ya boleh menggunakan tempat-tempat itu tanpa harus menetapkan tempat ini dan itu sebagai hal yang sifatnya lebih khusus, punya pahala lebih besar dan sebagainya, kecuali yang sudah ada dalilnya. Seperti saduri hal, ya itu jelas di 3 tempat. Mana Pak? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga apa? Masjid Al-Aqsa. Boleh panjenengan mengorbankan harta ya atau nabung macam-macam sampai tersiap-siap berangkat ke sana untuk melakukan ibadah di sana. Itu boleh, ada nilai ibadahnya gitu ya. Nah, itu di 3 tempat ini ya. Tapi di tempat-tempat yang lain, masjid-masjid yang lain, walaupun itu indah seberapa apapun ya, ya itu seperti masjid-masjid biasa ya. Dari Masjid Quba ada sisi keistimewaan sendiri ya. Selain 3 itu ada Masjid Quba yang punya kekhususan yang kita lakukan sebagaimana kekhususannya ya. Seperti orang yang umrah, orang yang dari tempatnya kemudian berwudu lalu Masjid Quba sholat apapun itu, maka dia mendapat pahala umrah ya. Tapi kalau ke Masjid Syekh Zayed ya, boleh enggak? Ya boleh-boleh aja, tidak ada masalah ya. Itu sama dengan Masjid Nur Mirah gitu loh ya. Tidak ada keistimewaan khusus dari sisi ibadah atau tempat itu sebagai tempat ibadah ataupun yang bersejarah gitu ya. Masjid Demak, masjid mana lagi ya? Masjid Amr bin As ya di Mesir ya. Ya itu seperti masjid-masjid biasa ya. Salat di dalamnya 27 derajat ya. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.